Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sejahtera yang tidak seakan dengan saya untuk mengawali pertemuan ini sebagai awal daripada proses pembelajaran di semester ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada kalian sudah naik kelas, sudah duduk di kelas 11, sehingga apa yang sampean upayakan di kelas 10 sekarang sampean sudah menghasilkan hasil yang maksimal. Sebelum saya melakukan pembelajaran ini, untuk pertama kalinya kita akan membahas tentang KD pertama dalam semester pertama ini, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi dalam persepsi Pancasila. Nah, hak asasi manusia ini yang kita bahas awal. Untuk itu, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, maka apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hak yang dimiliki manusia itu merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka macamnya sebagai hak yang pemberian Tuhan Yang Maha Esa itu ada 3. Yang pertama adalah hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Nah, dalam KD ini, KD pertama ini tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi, maka inti-inti yang kita bahas yang pertama adalah tentang konsep HAM dalam penegakan asasi manusia. Yang kedua tentang asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga kasus pelanggaran HAM. Yang keempat adalah upaya-upaya penanganan daripada pelanggaran HAM. Yang pertama tentang konsep hak dan kewajiban asasi. Kita tahu bahwa hak asasi manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, setiap manusia pada dasarnya sama. Sehingga apabila ada seseorang yang melanggar hak asasi manusia, itu hak asasi manusia jelas melanggar hak pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya saja hak hidup, hak untuk hidup. Bagi seseorang yang melanggar hak hidup, contohnya saja adalah membunuh, yang menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dengan kita ada di Indonesia ini, ada aturan-aturan yang mengatur tentang hak hidup, ya, itu terdapat di dalam KUHP, ya. Maka orang itu akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan apa yang telah dilanggarnya. Nah, Pancasila ini merupakan suatu sumber daripada sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Maka aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini berdasarkan Pancasila, ya, itu. Maka dalam penegakan HAM di Indonesia pada dasarnya itu bersumber pada nilai Pancasila. Ada 3 nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar, nilai instrumen, yang ketiga adalah nilai praksis. Ya, ketiga-tiga ini hendaknya selalu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila jelas-jelas telah mengatur tentang hak asasi manusia. Yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Substansi hak asasi manusia ini juga merupakan dasar daripada adanya suatu HAM di Indonesia. Yang tadi sudah saya jelaskan tentang nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang ketiga adalah kasus-kasus pelanggaran HAM. Indonesia adalah merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi selama pemerintahan Indonesia sampai sekarang ini masih banyak adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya saja adalah perampasan hak milik, pembunuhan, penganiayaan, ya, dan lain sebagainya. Ya, lebih jelas lagi, contoh lagi kaitannya dengan kasus Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Semanggi. Terus yang ketiga adalah penyiraman daripada novel,
Yang keempat adalah pembunuhan Munir. Ya. Yang ketiga kasus-kasus pelanggaran HAM berat, contohnya pada tahun 1965 peristiwa G30 SPKI, itu pelanggaran HAM. Dan di Indonesia ada beberapa aturan-aturan yang mengatur tentang HAM. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Yang kedua Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM dan lain sebagainya. Banyak sekali aturan-aturan yang mengatur tentang HAM. Sekarang yang keempat adalah upaya penanganan daripada HAM. Untuk menangani HAM, ya, ini perlu adanya suatu pendekatan-pendekatan kepada warga negara supaya tidak terjadi suatu pelanggaran HAM. Akan tetapi pelanggaran HAM itu seseorang melaksanakan dipengaruhi dengan dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam, eksternal adalah faktor dari luar. Faktor internal contohnya adalah sifat egois. Ya, seseorang yang memiliki sifat egois dimungkinkan dia akan melakukan pelanggaran karena keegoisannya. Yang kedua adalah penyalahgunaan rendahnya kesadaran HAM, dia rendah tentang arti HAM. Yang ketiga adalah tidak toleransi. Ini merupakan suatu faktor internal bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran HAM, entah itu pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Faktor dari luar contohnya saja adalah penyalahgunaan kekuasaan. Pertama, yang kedua ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya, ini materi-materi yang merupakan dalam pembelajaran kali pertama. Untuk itu sampean bisa pelajari di buku paket atau buku-buku yang lain kaitannya dengan bab ini, yaitu bab tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Demikian yang saya berikan pada kalian kurang lebihnya, ya. Untuk itu belajar yang giat karena suasana ini sangat-sangat perlu untuk dalam pembelajaran sampai di kelas 11, sehingga nanti dalam kelas 11 akan menuju ke kelas 12. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.